Assalamualaikum, saya Abi Wahyu. Kita bertemu di pertemuan ke-8, yaitu mengenal garis. Ya, di pertemuan ini kita akan mengenal garis pada CorelDRAW X5. Kita buka dulu dengan new page atau halaman baru. Seperti biasa, size-nya ya masih A4. Oke, ini dia freehand tool atau F5. Ada freehand, ada 2-point line, bezier, artistic media, pen, B-spline, polyline, 3-point curve. Pertama freehand. Kita coba freehand. Klik saja sembarang, lalu dilepas. Nah, kita putar-putar mouse-nya tanpa ditekan, karena tadi menekannya di awal tadi. Tekanan kedua maka dia menjadi, ya, diklik kedua dia menjadi garis, tapi garisnya tentu belum lurus, ya, garisnya ketebalannya masih hairline. Kita bisa pilih misalnya 8 poin. Nah, kita coba lagi. Ya, ini sudah curve, artinya sudah bisa ditambah notes. Baik, klik sembarang, klik saja, putar-putar atau diarahkan. Sekarang klik Ctrl dan ditahan, Ctrl yang di keyboard ditahan, lalu diarahkan, maka dia per 15 derajat sehingga mudah untuk membuat garis lurus. Dia sudut per 5 derajat, per 15 derajat. Nah, garis ini lurus, ya, gunakan Ctrl ditahan. Oke, Ctrl yang di keyboard ditahan. Kita coba klik tahan lalu buat lengkungan. Nah, ini dia lengkungannya. Ini lengkungan smoothnya. Kalau dijadikan 100, maka dia lebih smooth, lebih apa namanya, ya, lengkungannya itu. Dan notesnya, ya, notesnya itu lebih sedikit, berbeda dengan yang tadi di atas. Itu banyak sekali notesnya, ya. Notes ini bisa kita atur. Baik, 100 hairline, ya, ketebalannya masih hairline. Untuk membuat warna, klik kanan di warna, di kotak warna, klik kanan. Tapi diseleksi dulu. Kalau tidak diseleksi, maka pilih freehand, langsung ke kotak warna, klik kanan. Maka dia akan klik kanan, ya. Nah, ada tampilan outline color pilihan. Ya, klik OK. Maka langsung warnanya sesuai dengan warna yang kita pilih. Nah, ini di awal tadi, ya, langsung klik kotak warna. Baik, kita coba lengkung. Nah, samaan. Ini lengkungannya, smoothnya, ya, kelembutannya itu 100. Kalau mau disambung, sambung langsung di ujung. Dia akan tampil ada garis bengkok tanda panah. Nah, ini sudah menyatu ini. Namun ini adalah garis online, sehingga tidak bisa diwarnai tengahnya karena dia pinggiran. Diwarnai tengah ada di situ, tapi tidak ada kuningnya. Tertera tapi tidak warna. Kita satukan ujungnya, coba lagi, ya, disatukan dengan ujung kirinya, maka dia menjadi satu bentuk yang tertutup. Karena tadi sudah diwarnai kuning, maka dia menjadi kuning tengahnya. Kalau belum, maka dia kosong. Kita coba. Nah, ini kosong. Mau diwarnain, klik kiri atau klik telunjuk mouse, pilih kotak warna. Nah, dia berwarna tengahnya atau isinya, fillnya, ya. Ini notesnya kita bisa atur.
Notesnya ini ada yang kurva, ada yang melengkung, ada juga yang garis lurus. Kalau kita pilih ini, dia menjadi garis lurus, ya, menjadi lurus, tidak melengkung. Nah, ya. Dan yang melengkung, bukan melengkung, yang lurus ini pun kita jadikan melengkung bisa. Tinggal dipilih notnya, titiknya, lalu lengkung, lalu min atau kita hilangkan, maka dia melengkung. Ketika dihilangkan notesnya, dia menjadi melengkung. Di sini kita bisa atur lengkungannya dengan adanya tanda panah di notes-notesnya. Kalau kita tambahkan lagi, lihat buntutnya dari kotak menjadi garis lengkung, kita plus, kita tambahkan. Ketika buntutnya berubah jadi garis lengkung, maka itu bisa dibikin atau ditambahkan not atau titik lengkung. Nah, bisa klik 2 kali atau tadi tambah, ya. Seleksi. Nah, ini bisa diseleksi, ya. Lalu kita kurva, lalu kita min atau hilangkan, maka dia pengaturan panahnya itu ada 2. Nah, ini masih terpisah pengaturannya panah di notes ini. Kita bisa gandengkan atau dua-duanya saling mempengaruhi, ya, tanda panahnya ini. Nah, lihat, tanda panah ini saling mempengaruhi. Bisa kita potong supaya tidak saling mempengaruhi, itu di sini. Oke. Nah, tidak mempengaruhi dia. Tanda panah di notes tidak, karena sudah kita break, sudah kita pisahkan. Nah, ini masih smooth notes. Nah, kita break, dia tidak saling mempengaruhi. Nah, ini mempengaruhi. Baik. Nah, ini mengenai garis lalu notes, ya, dimana ketika disatukan. Nah, ini break curve. Kita bisa pisahkan yang tadi 1 titik menjadi 2 titik. Kita bisa pisahkan. Nah, ini ada 2. Sebenarnya ada 2. Nah, break curve ini ada 2. Bisa. Nah, bisa kita pisahkan. Coba lagi. Join notes, maka dia gabung lagi. Ini juga gitu. Ketika di join, maka dia gabung. Bisa juga ketika dua-duanya disatukan itu didekatkan. Kita break, kita pisahkan. Tapi ketika kita satukan, didekatkan, dia akan bergabung. Nah, warna fillnya itu tidak ada karena dia pecah. Ketika digabung, maka fillnya berfungsi deh. Baik. Ya, kita hilangkan dulu. Kita coba yang berikutnya, 2 point line. Ini sama saja, ya, garis 1, ya, sama dia. Kita coba Bezier. Nah, Bezier sama juga sebenarnya, ya, itu garis, ya, namun banyak pilihan membuat garisnya, ya. Bezier
ketika kita klik dia terus saja nambah, tapi ketika selesai di ujung kita enter, maka dia selesai, akan membuat garis baru. Kalau digabung maka dia menjadi satu. Ini ujungnya bisa disatukan. Nah, ada tanda panah garis melengkung, maka dia menyatu. Jika ujung-ujungnya sudah dekatkan, maka dia menyatu. Fill bisa berfungsi. Ya, tadi pakai baik. Kita masuk ke artistic media. Ya, ini banyak pilihan. Ya, di sini ada brush. Nah, ini galerinya bisa dipilih. Lalu kuasnya juga. Ya, kuasnya macam-macam juga. Pilihan kuasnya macam-macam. Kita coba. Nah, ini dia pilihan garisnya adalah kaligrafi, lalu pilihan kuasnya seperti itu. Ini ada sprayer, ya, klik sprayer, dan ini macam-macam, ada footprint, ada foot, ada objects, macam-macam kita pilih. Nah, ini foot. Nah, ini macam-macamnya. Mau coba ini bisa, tinggal digaris aja, maka dia akan muncul objek-objek berbentuk. Nah, ini dia, ada roti, ada mangkok, ya. Jadi berkenaan dengan food, dengan makanan, macam-macam. Nah, ini artistic media. Sini ada kaligrafi. Oke. Kaligrafi ini ketebalan. Kaligrafi ini bisa dipakai untuk menulis huruf Arab atau huruf hijaiyah. Baik. Nah, ini sama juga, tinggal ketebalannya dikurangi atau diperbesar. Nah, itu masing-masing kita yang atur, ya. Oke. Baik, kita lihat lagi yang lain. Kita coba. Ada pilihan pen dan bezier itu mirip. Klik sekali, klik yang kedua, ketiga, dia terus sampai dia nyambung, atau dia terus sampai di enter, baru dia lepas. Bezier sama, ya, ini sangat mirip. Bedanya bezier ujungnya, bentuknya, ya, ada garis, bulat garis. Kalau pen tadi bentuk juga pen. Nah, sama dia, pen, ujungnya pen. Jadi tergantung masing-masing kita kebiasaannya mau pakai apa dan kebutuhannya tentunya, ya, sama. Bezier dan pen. Bezier ini sudah maksudnya ada di CorelDRAW yang jadul, yang lama. Misalnya CorelDRAW 9 ada di, tapi pen belum ada di CorelDRAW 9.
dia ada di X, CorelDRAW X5 sudah ada pen. Nah, ini perihal curve atau lengkungan ya, diatur, kita bisa atur ini. Nah, untuk mematah lengkungan tadi diklik ujungnya, notesnya diklik, lalu tekan Alt supaya tidak terjadi lengkungan lagi atau putus lengkungannya, bisa lurus. Oke, lengkung ya. Tadi lengkungannya itu notesnya dengan Alt, nah terputus dia jadi lurus, sama dengan pen tadi ya. Untuk pengaturan lengkungan tadi ya, smooth, atur sendiri kalau smooth. Oke, sesuai kebutuhan. Baik, di sini ada B-spline ya, sama juga klik. Nah, lalu kita arahkan mana, lalu diklik, arahkan lagi kemana, jadi satu kurva yang tertutup ya. Jadi dia hanya menggunakan satu notes, tapi kita bisa bikin bulatan. Nah, ini dijadikan kurva. Tadi spline tadi itu masih satu notesnya. Ketika di curve maka dia jadi baik, ini kurva ya. Spline itu tadi. Kurva sampai freehand itu freehand sampai pen itu curve, tapi ketika B-spline dia justru bukan curve ya. Nah, B-spline tuh masih B-spline curve, tapi B-spline belum curve. Kalau ini udah curve on layer. Nah, B-spline curve beda. Di convert to curve atau Ctrl Q, maka dia menjadi curve ya, menjadi kurva. Maka dia titik notesnya bertambah ya. Polyline sama ya, dia jadi banyak saja polyline itu. Kita bisa atur garis atau lengkung-lengkungan bisa. Jadi penggabungan antara lengkungan dan garis. Saja. Baik, itu freehand, garis saja ya. Nah, ini garis-garis sekali saja dia. Kalau F5 atau freehand itu hanya sekali. Nah, polyline dia bisa garis, bisa lengkung-lengkung. Nah, sekarang tree. Oke, ini pilihan yang terakhir. Kita lihat, klik, langsung kita arahkan, klik lagi, kita bengkokkan. Nah, ini menjadi kurva atau lengkungan. Klik kiri, arahkan ke kanan, klik, nah, lalu bisa menjadi kurva. Kita bisa gabungkan juga itu. Yang penting dia hidup dulu ya, diseleksi dulu, lalu kita bisa. Nah, ini kita arahkan segaris, nah bisa dilengkungkan. Benda yang kurva yang tertutup sehingga filenya kita bisa masukkan. Oke.
Itu tadi perihal garis, di mana garis dan lengkungan di sini bisa kita atur. Baik, Bro Rensis, kita akan coba latih, ya, latih membuat gambar, masukkan gambar yang kita pilih tentunya. Insert itu Ctrl I, ya, insert. Kita pilih gambar sesuai keinginan kita. Di sini saya pilih gambar atau image Jackson, ya, Michael Jackson. Ya, taruh aja di page atau di halaman. Nah, ini dia gambarnya. Kita akan buat menggunakan freehand. Ya, jadi membuat garis berbentuk wajah Michael Jackson. Kita buat modenya grayscale, ya, hitam abu-abu, agar mudah mengambil terang gelapnya. Baik, di lock gambarnya sehingga dia tidak bisa digeser, supaya nanti ketika membuat garis gambar Michael Jackson ini tidak ikut atau tidak sengaja jadi garis. Baik, saya pilih warna merah, ya, supaya terlihat. Nah, diikuti saja, diikuti garis pinggir dari gambar atau image. Nah, satu klik lalu ditahan terus. Nah, ini bayangannya bisa disesuaikan dengan garis-garis, banyaknya garis. Semakin pekat dia, semakin banyak garis yang dibuat menjadi bayangan. Ya, kita sambungkan di ujungnya mengikuti rambut. Smoothnya, ya, smoothnya diatur sekitar 39. Ya, nggak usah takut-takut, garis saja pokoknya, garis saja mengikuti image yang ada. Di sini saya menggunakan image atau gambar foto Michael Jackson, ya, King of Pop di era 90. Ini terkenal sekali. Michael Jackson ini penyanyi pop yang luar biasa. Ya, kita ikuti terus pinggirannya, nggak usah takut-takut. Nah, ini, ya, kalau lelah kita lepaskan, lalu kita bisa, nah, kita lihat garis yang jadi. Nah, ini dia rambutnya, ya. Image-nya tadi klik kanan dulu, lalu unlock, ya. Sekarang kita lock. Kita teruskan. Freehand tool, ujungnya, ya, ujung mana yang kita mau ada di sini. Oke. Jadi pakai shape tool kita bisa lihat notes-nya. Lalu disambung terus. Nah, itu nyambung kan. Nah, itu di situ. Baik, kita sambung. Nah, udah
ada tanda panah dengan buntut garis yang bengkok ya, maka dia menyatu notesnya. Nah, ini masih tetap notesnya tuh, masih satu notesnya. Jadi kita membuat atau latihan membuat gambar dengan satu garis saja. Tambahan mengenai garis, ujung garis bisa dibuat tumpul. Seleksi garis, lalu F12 atau outline pen. Pilih use caps yang di tengah, lalu OK. Garis atau outline bisa dijadikan atau diubah menjadi objek. Demikian Bro and Sis mengenal garis dari Abi Wahyu. Semoga manfaat. Wassalamualaikum.